Saudara, kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi kembali terjadi. Tersangka terlilit hutang pinjaman online atau pinjol. Semuanya, assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini, dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Di channel ini kita akan membahas kasus-kasus juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh banget langsung diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Thank you so much and enjoy the video. Di video kali ini gue mau ajak kalian semua untuk membahas sebuah kasus pembunuhan dan juga sekaligus kasus mutilasi yang menimpa seorang wanita berusia 35 tahun. Kasus ini merupakan kasus kriminal lainnya yang kembali mengejutkan masyarakat Indonesia dengan ditemukannya jasad seorang wanita di dalam kamar mandi di salah satu penginapan Yogyakarta. Dan kalian tahu guys, jasad wanita tersebut telah dimutilasi menjadi 3 bagian besar dan juga 62 potongan kecil-kecil. Serem banget guys. So guys, apa motif dibalik kasus tersebut dan siapakah pelakunya, juga seperti apa cerita lengkapnya, kita bahas saja tanpa berlama-lama lagi di Unordinary Storytelling. Di dalam kasus ini melibatkan seorang pelaku yang bernama Heru Prasetyo berusia 23 tahun. Ya guys, umurnya doang masih muda, 23 tahun, tapi udah bisa melakukan hal kejam, hal keji semacam ini guys. Dan juga seorang korban yang namanya akan kita inisialkan di dalam kasus ini kita sebut sebagai Mbak AI yang berusia 35 tahun. Dan diketahui juga kalau Mbak AI atau si sang korban ini seorang janda cerai yang memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya berusia 8 tahun yang masih kelas 1 SD guys. Dan yang lebih parahnya lagi guys, anak keduanya berusia 1 tahun, masih bayi guys. Dan kedua anak ini masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, terutama kasih sayang seorang ibu. Tapi ibunya telah meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Sedangkan sang pelaku Heru Prasetyo merupakan salah satu karyawan di suatu perusahaan tenda di Jogja. Dan diketahui juga kalau sehari-harinya si Heru Prasetyo ini tinggal di salah satu mes yang telah disediakan oleh perusahaan tenda tersebut. So guys, itu adalah sedikit background dari sang pelaku dan juga sang korban. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Dimulai dengan kronologinya. Masuk. Jadi guys, kasus ini terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di jam 1 siang. Heru atau sang pelaku ini check-in di salah satu penginapan di Jogja, di mana ia membayar 60.000 untuk 6 jam masa sewa kamar. Jadi si Heru ini menyewa kamar tersebut dari jam 1 siang sampai dengan jam 7 malam. Lalu di jam 2 siang, 1 jam setelah Heru check-in, Heru dengan motornya meninggalkan tempat penginapan tersebut untuk bertemu dengan korbannya, yaitu Mbak AI. Dan diketahui juga kalau mereka ini janjian guys untuk ketemu gitu, dan akhirnya bertemu di pinggir jalan di depan salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Lalu di sekitar jam 3:15 sore, Heru dan AI kembali ke tempat penginapan tersebut. Mereka masuk ke dalam kamar dan dari saat itulah AI tidak pernah keluar kembali. Dan diperkirakan dalam rentang waktu tersebut lah guys, di sekitar jam 3:15 sore sampai dengan jam 7 malam adalah dimana waktu Heru menghabisi nyawa Mbak AI dan melaksanakan perbuatan kejinya. Menurut keterangan dari Direskrimum Polda Jogja, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra, perbuatan keji ini dimulai pada saat sang pelaku memukul korban di bagian belakang kepalanya, sesaat sebelum AI atau si sang korban bersiap-siap untuk melepaskan pakaiannya karena mereka hendak berhubungan badan. Melihat AI yang udah gak berdaya guys, si Heru ini langsung menghabisinya dengan menggunakan senjata tajam yang udah dia persiapkan guys. Jadi ini adalah pembunuhan berencana. Dan selanjutnya Heru membawa tubuh korban yang sudah berdarah-darah ini ke dalam kamar mandi untuk dimutilasi. Dan di tengah-tengah Heru melakukan proses mutilasi tersebut, Heru sadar kalau saat itu sudah jam 7 malam, yang artinya waktu sewa kamar sudah habis guys, dan tidak akan cukup untuk melanjutkan aksinya tersebut. Dan akhirnya di jam 7 malam Heru keluar dari kamar itu guys dan menemui seorang resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar tersebut dengan memberikan uang ekstra sebesar Rp100.000 dan sekaligus menitipkan KTP-nya sebagai jaminan di sana.
Setelah dari resepsionis, Heru tidak langsung kembali masuk ke dalam kamar guys, tapi dia malah pulang ke mes karyawan tempat dia tinggal dan meninggalkan jasad AI di kamar mandi penginapan tersebut. Jadi guys, pada saat itu si Heru ini udah kena serangan panik dan dia udah nggak tahu lagi apa yang harus dia lakuin terhadap jasad si Mbak AI yang dia taruh di kamar mandi guys. Jadi saat itu dia pulang ke mesnya dan di mesnya dia mulai menulis sebuah surat yang nantinya akan gue bacain guys. Dan di keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, si Heru ini melarikan diri ke kampung halamannya guys, di Temanggung, Jawa Tengah. Jadi dia nggak balik lagi ke penginapan tersebut guys, dari mes tempat dia tinggal, dia langsung balik ke kampungnya guys, dia kabur. Dan di hari yang sama, pada saat Heru melarikan diri ke Temanggung, para petugas penginapan curiga karena ada satu kamar yang lampunya menyala, tapi kelihatan nggak ada orang di dalamnya guys, dan tidak ada aktivitas sama sekali di dalam kamar tersebut. Lalu akhirnya pihak penginapan melaporkan kecurigaan ke kantor polisi. Akhirnya pihak manajemen penginapan dan juga para polisi berhasil masuk ke dalam kamar yang disewa oleh Heru. Dan sesampainya di dalam, mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka menemukan jasad Mbak AI yang sudah sangat mengenaskan di dalam kamar mandi di kamar tersebut guys. Tubuh korban telah dimutilasi menjadi 3 bagian besar dan juga 62 potongan kecil-kecil. Dan dari otopsi telah ditemukan bahwa korban mengalami luka pada bagian leher. Luka ini diduga akibat pemotongan. Luka tersebut memiliki ukuran sepanjang 20 cm, lebar 4 cm dengan kedalaman luka mencapai 9 cm yang mengakibatkan pendarahan dan membuat korban kehilangan nyawanya. Dan dari penemuan jasad yang sangat mengenaskan ini guys, akhirnya polisi melakukan olah TKP secara menyeluruh di tempat tersebut. Polisi menemukan beberapa barang bukti di dalam kamar mandi tersebut. Ditemukan ada pisau komando atau bayonet, pisau biasa, pisau cutter, besi, beberapa pakaian, dan juga ditemukan KTP Heru yang ditinggalkan di resepsionis saat dia melakukan perpanjangan waktu sewa kamar. Dari KTP itulah guys yang Heru titipin di resepsionis akhirnya membuat polisi semakin mudah dan menjadikan KTP itu sebagai petunjuk. Lalu polisi langsung melakukan penggeledahan ke tempat tinggal Heru. Dan akhirnya guys, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, polisi berhasil membekuk Heru di rumah salah satu anggota keluarganya di daerah Temanggung. Dan di saat itulah guys, polisi juga menemukan surat yang ditulis tangan oleh Heru yang dia tulis di mes karyawan di Jogja. Dia bawa kabur ke Temanggung dan ditemukan oleh polisi. Yang isinya benar-benar bikin merinding guys, yang sekarang juga bakalan gue bacain. Dengerin ya. Jadi isi suratnya itu kayak gini guys. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini, kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf untuk uang, biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar, akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari sebisa mungkin, atau lari dari kehidupan ini. Salam buat keluargaku di rumah dan tolong sampaikan, aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Masih ada Wiwit, adikku, yang bisa kalian nasihati. Jangan sampai seperti saya. Aku sayang kalian. Semoga kita bisa bertemu kembali. Gimana guys isi suratnya? Penyesalan memang selalu datang terakhir guys. Dan gak bisa dibenarkan, apapun tindakan yang gak akan pernah bisa dibenarkan guys. Sesulit apapun keadaan kita gak seharusnya melakukan. Gak bisa gue guys, astagfirullahaladzim. Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam motif di balik kasus ini. Masuk. Menurut Direskrimum Polda Yogyakarta, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra, AI atau sang korban dan Heru sudah saling mengenal satu sama lain guys. Mereka berkenalan lewat Facebook pada November 2022 dan sudah beberapa kali bertemu untuk berhubungan. Dan Heru juga mengaku ke polisi guys kalau dia itu terpaksa atau dia tuh nekat gitu untuk menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta korban. Karena guys diketahui juga kalau si Heru ini memiliki hutang atau terlilit hutang pinjol atau pinjaman online dengan 3 aplikasi berbeda dengan total 8 juta rupiah. Menurut Pak Nuredi Irwansyah Putra, Heru ini memang sedang mencari cara untuk melunasi hutangnya guys dan memikirkan cara untuk mendapatkan uang secara instan dan cepat. Dan di saat itulah guys, si Heru ini berpikir untuk memanfaatkan Mbak AI. Dia menghubungi Mbak AI, memintanya untuk bertemu dengan berkedok untuk mengencani Mbak AI seperti sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya semua ini terjadi.
Guys, di dalam kasus ini ada fakta yang sangat pedih, yang benar-benar bikin kita semua pasti akan merinding untuk ngedengarnya, ataupun gue yang ngebaca nih guys, hati gue tuh benar-benar terenyuh gitu. Dalam banget ini soalnya guys. Jadi guys, pada awalnya polisi yang menangani kasus ini menduga bahwa hubungan Heru dan juga AI adalah hubungan mau sama mau. Jadi nggak ada keterpaksaan satu sama lain guys. Mereka bertemu untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Pada awalnya polisi menduga seperti itu guys. Jadi tidak ada sama sekali dugaan polisi tuh kalau ini adalah unsur-unsur open BO atau ecek-ecek gitu guys. Dan hal ini didukung dengan adanya kesaksian orang tua korban guys. Jadi orang tua korban ini bilang kalau si anaknya, Mbak AI ini tuh memiliki pekerjaan yang baik gitu guys, dan memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Orang tuanya bilang kalau Mbak AI ini kerja di Angkasa Pura dan sudah bekerja selama 4 tahun terakhir. Orang tuanya juga bersaksi guys kalau Mbak AI ini setiap paginya di jam 7 pagi tuh berangkat kerja guys. Jadi taunya Mbak AI ini tuh kerja gitu guys di Angkasa Pura dan tidak ada sama sekali bekerja dengan unsur-unsur open BO atau semacamnya. Orang tuanya tuh berpikir seperti itu guys. Tapi ternyata guys, ketika dikonfirmasi ke pihak Angkasa Pura, tidak ada nama AI yang terdaftar di perusahaan tersebut sebagai karyawan. Dan akhirnya terungkaplah fakta yang sebenarnya guys. Dari kesaksian sang pelaku, Heru Prasetyo, dia bilang bahwa benar AI adalah seseorang yang menjual jasanya sebagai PSK atau Open BO. Dan Heru juga mengaku bahwa dia telah menggunakan jasa AI sebanyak 2 kali. Dan dari pengakuan Heru, ia memutuskan untuk melakukan mutilasi karena ia berusaha untuk menghilangkan jejak guys. Dia berniat untuk membuang potongan-potongan tubuh AI ke dalam toilet agar terbuang ke dalam septic tank. Jadi guys, pada saat itu Heru mencoba untuk nge-flush bagian-bagian tubuh AI yang udah dia potong kecil-kecil ke dalam toilet guys. Dan berniat untuk membawa tulang-tulang nih guys, sisa-sisa tulang dari tubuh korban dimasukkan ke dalam tas atau ransel yang nantinya bakalan dia bawa kabur gitu guys. Serem banget guys, ya Allah. Tapi ternyata Heru meremehkan proses tersebut guys. Dia pikir akan gampang untuk dikerjakan. Tapi kenyataannya pada saat dia mengerjakan hal keji tersebut, ternyata membutuhkan skill dan juga butuh waktu yang cukup lama untuk proses tersebut. Dan sampai akhirnya guys, si Heru ini sempat berubah pikiran. Di tengah-tengah proses dia memutilasi korban, dia itu sempat keluar kamar dan keluar dari penginapan tersebut mencari warung. Dia tuh lapar gitu ya, dia pengen makan, dia ke warung, dia makan di sana, dan sambil makan dia tuh sempat berpikir, kayaknya gue nggak bisa gitu untuk ngelakuin ini, dan kayaknya gue harus stop gitu ya. Dan akhirnya udah, dia tuh beneran berhenti dan dia stop untuk memutilasi korban. Dia kembali ke penginapan tersebut untuk mengambil barang-barangnya dan kabur meninggalkan TKP begitu saja guys. Astagfirullahaladzim. Dan ya guys, tentunya Heru Prasetyo sang pelaku yang masih sangat muda ini, yang baru berusia 23 tahun, pastinya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari hukum negara kita tercinta Indonesia. Dan juga polisi melakukan pemeriksaan psikologis terlebih dahulu terhadap sang pelaku. Namun atas perbuatan kejinya ini, Heru Prasetyo akan tetap mendapatkan hukuman dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ya Allah guys, umurnya baru 23 tahun udah mau dihukum mati. Lagian astagfirullahaladzim, perbuatannya ini loh guys. So guys, kita doain aja semoga arwah Mbak AI bisa tenang di alam sana, dan amal ibadahnya juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya yang ditinggalkan, terkhusus kedua orang tua Mbak AI dan juga anak-anak Mbak AI, bisa mendapatkan kesabaran dan juga ketabahan yang luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia guys pembahasan kasus lainnya di video kita kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas kasus ini, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang punya pendapat serta saran untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.